Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini menghadirkan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Nada Izati, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi administrasi kependudukan. Sosialisasi ini mengangkat tema Dukcapil Berakhlak, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur apresiasi Disdukcapil yang telah berupaya melakukan langkah-langkah yang cepat dalam mendukung pencapaian target administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi administrasi kependudukan di Aula Barakat Lantai 2 Martapura. Mengangkat tema Dukcapil Berakhlak, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sosialisasi dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar Ajwar dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan apresiasinya kepada Disdukcapil yang telah berupaya melakukan langkah-langkah cepat dalam mendukung pencapaian target, yakni dengan pelayanan keliling administrasi kependudukan ke desa dan kelurahan menggunakan mobil pelayanan serta pelayanan rutin harian. Ditambahkan Bupati, pelayanan rutin secara online melalui WhatsApp maupun tatap muka di Mall Pelayanan Publik, UPTD Gambut, Matraman, Plaza Pelayanan Publik Simpang 4, dan Gambut. Selain itu, juga melakukan penyisiran dan pengumpulan akte kelahiran offline ke desa atau kelurahan untuk diinput ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Dukcapil juga menjalin kerjasama dengan Disdukcapil Provinsi serta Kementerian Agama Kabupaten Banjar untuk mengumpulkan akta kelahiran offline siswa SMA, SMK, Madrasah Sanawiyah maupun Aliyah se-Kabupaten Banjar. Bupati berharap peserta sosialisasi para kepala SD dan SMP agar dapat memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pentingnya memiliki dokumen kependudukan lengkap lebih dini untuk lancarnya urusan masing-masing. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar Ajwar mengatakan, tujuan sosialisasi ini untuk menyebarluaskan informasi terkait layanan Adminduk, khususnya seperti akte kelahiran dan kartu identitas anak kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami pentingnya dokumen kependudukan, sehingga meningkatkan kepemilikan dokumen serta kesadaran masyarakat agar tertib administrasi kependudukan. Ditambahkan Ajwar, sejauh ini pihaknya sudah 3 kali menggelar sosialisasi, di antaranya Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Alu-Alu, dan Aula Barakat Lantai 2 Martapura, Kabupaten Banjar. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Banjar menggelar pemusatan latihan bagi kapilahnya sebagai wadah dalam mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan para kapilah yang nantinya mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada awal 2023 di Kota Banjarbaru. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur berharap kepada seluruh kapilah, baik peserta, ofisial, dan pelatih agar dapat menjadikan program ini sebagai simulasi dan mengasah skill agar nanti bisa mencapai prestasi gemilang. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Banjar menggelar training center atau pemusatan latihan bagi kafilahnya di Aston Bandung Hotel Convention Center Gambut. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang membuka kegiatan tersebut mengaku senang dan bahagia dapat kembali bertemu dengan kafilah MTQ Kabupaten Banjar dalam wadah pembinaan pemusatan latihan tersebut. Ditambahkan Bupati, training center ini diprogramkan oleh EPTQ sebagai wadah dalam mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan para kafilah yang nantinya mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 2023 di Kota Banjarbaru.
Bupati berharap kepada seluruh kafilah, baik peserta, ofisial, dan pelatih, agar dapat menjadikan program tersebut sebagai simulasi dari pelaksanaan MTQ yang akan digelar. Dengan program pembinaan berjenjang dan konsisten serta terus berlatih, kemampuan para kafilah akan terus meningkat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwan Nur serta Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri menyerahkan bonus paket umroh dan juara umum perorangan dan juara favorit MTQ ke-14 tingkat Kabupaten Banjar Lil Syiaril Islam tahun 2022 di Kecamatan Mataraman. Pada hari ini kita dapat kesempatan membuka TC para kafilah Kabupaten Banjar untuk persiapan MTQ provinsi yang akan insya Allah dilaksanakan di Kota Banjarbaru tahun 2023. Ini adalah komitmen bersama pemerintah daerah dan juga lembaga LPTQ untuk membina, memberikan wadah, mengasah kemampuan para kafilah supaya mendapatkan prestasi yang lebih bagus lagi. Alhamdulillah kita MTQ nasional kemarin dari 10 kita kirim juara, dari 3 orang mendapatkan prestasi yang luar biasa, juara 1 semua, dan ini adalah bentuk pembinaan yang baik sehingga setiap tahun pemerintah daerah melalui LPTQ membina para kader, para kafilah agar mereka tetap konsisten kemampuannya, mentalnya, sehingga nantinya mohon doa ke depan prestasi itu bisa lebih maksimal. Tadi ada yang ketiga, apa tadi Pak? Pada beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan di kabupaten dan alhamdulillah juara umum dan juara favorit. Pemerintah daerah melalui LPTQ memberikan hadiah umroh kepada 2 orang tersebut. Mudah-mudahan ini bukan hanya bermanfaat bagi pemenang, tapi juga menjadi motivasi bagi yang lain sehingga bonus yang diberikan ini artinya bisa memacu lagi prestasi yang lain. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima audiensi Nananggaluh Naga Intan Banjar dalam rangka menuju pemilihan Nananggaluh Kalimantan Selatan yang dihelat di 21 hingga 24 November 2022. Bupati Banjar mengapresiasi semangat Naga Intan Banjar dalam ajang tersebut dan selalu memberikan motivasi, dukungan, serta doa agar meraih hasil terbaik nantinya. 2 finalis yang mewakili Kabupaten Banjar mengikuti Naga Kalimantan Selatan tahun 2022, yakni Naga Intan Banjar 2022, Nanang Khalid dan Galuh Zezen, serta Wakil 1 Nanang Ihsan dan Galuh Zulfa. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima audiensi Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar di Malega Sultan Adam Martapura. Tujuan audiensi tersebut yakni dalam rangka menuju pemilihan Nananggaluh Kalimantan Selatan yang akan dihelat 21 hingga 24 November 2022. Audiensi Naga Banjar ini didampingi Kabid Pemasaran Pariwisata Ba'dia, Ketua Pewadahan Nananggaluh, serta ofisial. 2 finalis yang mewakili Kabupaten Banjar mengikuti Nananggaluh Kalimantan Selatan 2022, yakni Naga Intan Banjar Nanang Khalid dan Galuh Jejen, serta Wakil 1 Nanang Ihsan dan Galuh Zulfa. Bupati Banjar mengapresiasi semangat Naga Intan Kabupaten Banjar dalam ajang tersebut dan memberikan motivasi, dukungan, serta doa agar meraih hasil terbaik. Sementara itu, Naga Intan Kabupaten Banjar 2022, Nanang Khalid mengatakan, dalam 1 bulan terakhir, pihaknya sudah melakukan beberapa audiensi kepada para pejabat dan senior untuk meminta doa serta dukungan dalam mengikuti pemilihan Nananggaluh Kalimantan Selatan 2022. Ia pun menambahkan dukungan yang sangat penting adalah nasihat dari kepala daerah, di mana dirinya sebagai generasi muda Kabupaten Banjar harus bangga dan bisa dalam memajukan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Jadi kami dari Nananggaluh Intan Kabupaten Banjar silaturahmi hari ini ke Bapak Bupati dalam rangka menuju pemilihan Nananggaluh Kalimantan Selatan di tahun 2022. Jadi di tanggal 21 insya Allah mohon doa 21 sampai 24 kami mengikuti pemilihan dan masa karantina. Alhamdulillah untuk persiapan kita hamin sebulan sudah melakukan audiensi dengan para pejabat, para senioran, dan alhamdulillah
kami sangat-sangat disupport dari dinas, disebut Porapar Kabupaten Banjar, juga dari Bapak Bupati. Yang paling penting bagi kami support beliau itu nasihat-nasihat beliau, yang mana kita sebagai generasi muda Kabupaten Banjar harus bangga, harus lebih memajukan lagi Kabupaten Banjar di tingkat provinsi maupun di nasional nantinya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi lakukan pemusnahan arsip dengan cara dicacah di Depo Arsip Martapura. Sebanyak 7.494 arsip dimusnahkan adalah arsip dinamis yang masa berlakunya sudah habis, diantaranya dari ex-Dinas Pengelolaan Pasar, Perumda Pasar Bauntung Batuah, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, serta RSUD Ratu Zaleha Martapura. Pemusnahan arsip merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip. Hal tersebut diutarakan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi saat melakukan pemusnahan arsip di Depo Arsip Martapura. Menurut Wakil Bupati Banjar, arsip sebagai rekaman kegiatan lembaga juga merupakan bukti akuntabilitas kinerja, memori, dan identitas, serta bahan pertanggungjawaban. Tidak lupa, ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kerjasama dan koordinasi yang baik, sehingga kegiatan pemusnahan bisa dilaksanakan. Arsip sebagai rekaman kegiatan lembaga juga merupakan bukti akuntabilitas kinerja, memori, dan identitas, serta bahan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, sesuai dengan amanat undang-undang, kita tidak boleh memusnahkan arsip tanpa dinilai terlebih dahulu melalui proses yang benar. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Muhammad Yani mengatakan sebanyak 7.494 arsip dimusnahkan adalah arsip dinamis yang masa berlakunya sudah habis. Ini ada arsip dinamis ini. Arsip dinamis karena masa berlakunya itu sudah habis kan, retensi arsipnya, jadi itu perlu dimusnahkan karena menghindari agar tidak ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kemudian juga ini sebagai pelaksanaan daripada undang-undang, kemudian juga dari Kepala Arsip Nasional juga mengharuskan pemusnahan ya, dalam penciptaan arsip itu, jadi ada masa waktunya gitu. Jadi sampai waktunya kita harus dimusnahkan untuk melaksanakan amanat daripada undang-undang tersebut. Ini ada beberapa SKPD ya yang dimusnahkan ini, jadi rumah sakit ya, kemudian dari pertanian, pasar berbuah ya, dari ada perkim juga yang dimusnahkan. Kemudian setelah dimusnahkan ini mudah-mudahan nanti kan tidak ada lagi muncul arsip yang duplikasinya, walaupun sudah itu muncul duplikasinya, itu berarti kan sudah tidak ada otentiknya, tidak ada keaslian lagi, artinya itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi dengan cara dicacah dan disaksikan PLT Dispersip Kabupaten Banjar, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha, Perwakilan Perumda PBB, DPR KPLH, Dinas Pertanian, serta para arsiparis Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pemusnahan arsip oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, dilanjutkan SKPD terkait. Fahrizal Zidan, Suara Banjar, melaporkan. Metrokominfo, survei, akreditasi, dan wawancara pimpinan RSUD Ratu Zaleha Martapura dilakukan tim surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. Survei akreditasi ini merupakan suatu kewajiban dari semua rumah sakit di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, bahwa rumah sakit harus diakreditasi dalam 3 tahun sekali. Tahun 2019, RSUD Ratu Zaleha mendapatkan penilaian dengan hasil akreditasi utama. Survei, akreditasi, dan wawancara pimpinan RSUD Ratu Zaleha Martapura dilakukan tim surveyor Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna di lobi lantai 2 RSUD Ratu Zaleha Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melalui Sekda Banjar Haji Muhammad Iman menyambut baik atas digelarnya akreditasi rumah sakit sebagai wujud pengakuan terhadap mutu pelayanan. Dari hasil penilaian survei akreditasi tahun 2019, RSUD Ratu Zaleha mendapatkan penilaian dengan hasil akreditasi utama. Hilman berharap survei akreditasi ini menjadi momentum untuk kesuksesan bersama dengan tujuan akhir yakni lulus terakreditasi. Survei akreditasi KAS tahun 2019, RSUD Ratu Zaleha Martapura Kabupaten Banjar mendapatkan penilaian dengan hasil akreditasi utama. Pemerintah Kabupaten Banjar tentunya sangat mendukung upaya yang telah dilakukan segenap sivitas Hospitalia RSUD Ratu Zaleha untuk dapat meningkatkan guna mendapatkan predikat paripurna agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi semakin baik, maju, dan menyeluruh sebagai upaya untuk mendukung salah satu visi misi Kabupaten Banjar, yaitu maju, mandiri, dan agamis. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha, Taufik Norman Hidayat menyampaikan, survei akreditasi ini merupakan suatu kewajiban dari semua rumah sakit di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan bahwa rumah sakit harus diakreditasi dalam 3 tahun sekali. Akreditasi dilakukan agar mutu pelayanan terjaga sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ia pun berharap pada tahun ini akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha menjadi terakreditasi paripurna. Ini survei akreditasi rumah sakit suatu kewajiban dari semua rumah sakit di Indonesia sesuai dengan peraturan dari Menteri Kesehatan bahwa rumah sakit itu harus terakreditasi dalam waktu 3 tahun sekali. Kenapa ini dilakukan? Agar mutu pelayanan bisa terjaga sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita tiap tahun pasti dilakukan akreditasi. Jadi 2014 kita terakreditasi paripurna, 2019 kemarin dari bintang 5 turun menjadi bintang 4 karena ada faktor-faktor tertentu. Terus ini kita tahun ini dilakukan evaluasi lagi. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa kembali lagi ke paripurna. Kabid Pelayanan Medik RSUD Ratu Zaleha, Rahimayanti menjelaskan, rangkaian penilaian ini dimulai 15 hingga 18 November 2022, baik secara daring dan luring, dengan metode wawancara dengan direktur melalui telusur dokumen-dokumen dari rumah sakit untuk memeriksa data apakah sesuai dengan kondisi di lapangan. Penilaian lain juga dilakukan mengenai kualitas layanan pasien untuk memastikan bahwa apa yang telah dilakukan rumah sakit menjamin keselamatan pasien dengan layanan yang berkualitas. Hari ini kami mengadakan penilaian survei akreditasi rumah sakit yang merupakan kegiatan 3 tahunan. Jadi per 3 tahun setiap rumah sakit di Indonesia harus melakukan akreditasi dan akan diakreditasi lagi setiap 3 tahun lagi. Rangkaian
hotel sendiri kita sudah mulai dari sejak hari Selasa. Ya, hari Selasa itu kemarin dulu dengan penilaian secara daring. Lalu kemarin surveyor dari beberapa kota lain datang. Ada 3 surveyor yang menilai datang dan hari ini melakukan penilaian urin langsung. Selain melalui metode wawancara, baik kepada direktur yang saat ini sedang berlangsung, juga nanti akan dilakukan telusur, baik dokumen-dokumen yang kita punya di rumah sakit maupun yang ada di lapangan langsung. Jadi para ketiga surveyor ini akan berkeliling seperti itu, berkeliling ke hampir ke seluruh sudut rumah sakit untuk memeriksa kesesuaian antara dokumen dengan kenyataan di lapangan. Seperti itu metode yang dilakukan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banjar gelar upacara peringatan ke-61 Hari Pramuka tahun 2022 yang mengusung tema Mengabdi Tanpa Batas untuk Membangun Ketangguhan Bangsa. Sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso yang dibacakan Ketua Gerakan Pramuka Kuarcap Banjar Hajah Norkita Tias mengucapkan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkah dapat berkembang bersama Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banjar menggelar upacara peringatan ke-61 Hari Pramuka tahun 2022 di RTH Alun-Alun Ratu Jalekha Martapura. Sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Budi Waseso yang dibacakan Ketua Gerakan Pramuka Kuarcap Banjar Hajah Nurgita Tias mengucapkan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkah karena dapat berkembang bersama Gerakan Pramuka. Mengusung tema Mengabdi Tanpa Batas untuk Membangun Ketangguhan Bangsa. Tema ini menurut Gita menunjukkan tekad untuk terus mengabdi tanpa batas di berbagai bidang. Sejak usia pramuka siaga telah dididik untuk memberikan perhatian terhadap sesama dan siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Gita juga menjelaskan semua bentuk pengabdian yang dilakukan sejalan dengan kode kehormatan, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma untuk pramuka siaga, serta Trisatya dan Dasadharma untuk golongan pramuka lainnya. Tidak lupa, Gita juga menyampaikan terima kasih atas peran serta semua yang terlibat dalam membantu menanggulangi pandemi COVID-19, antara lain melalui kegiatan gerakan kedisiplinan nasional dengan mematuhi protokol kesehatan dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk juga patuh pada protokol kesehatan. Dan semua kegiatan tingkat nasional pada tahun ini adalah mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Tema ini menunjukkan tekad kita untuk terus mengabdi tanpa batas di berbagai bidang. Pengabdian yang kita lakukan adalah bagian dari pendidikan di dalam Gerakan Pramuka. Sejak usia pramuka siaga, adik-adik kita telah dididik untuk memberikan perhatian terhadap sesama, siap membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Hal itu bisa dimulai dengan cara-cara sederhana dan dilakukan di lingkungan keluarga kita masing-masing maupun di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Dalam kesempatan tersebut juga disematkan lencana Pancawarsa oleh Ketua Kuarcap Banjar kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka Kuarcap Banjar. Dilanjutkan dengan penampilan seni dari adik-adik Kuarcap Banjar, diantaranya tarian kreasi daerah dari Gugus Depan 02 SMP Negeri 1 Martapura dan tari kreasi Nusantara dari SMK Negeri 1 Martapura. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar sepekan untuk edisi kali ini. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.